Kami kira ini beberapa hal yang akan nanti ingin kita ketahui persiapan kita karena waktunya terus berjalan. Dalam hitungan kalender 15 hari itu sebetulnya sudah waktu yang sangat mepet dalam hal berbagai persiapan. Tapi kami yakin bahwa mitra semua dalam hal penyelenggaraan ibadah haji ini sudah bekerja dengan baik. Ini pengantar dan kami serahkan ke Dirjen PHU untuk menyampaikan laporan baik persiapan di dalam negeri maupun nanti yang akan dilaksanakan di Saudi. Kami persilakan Pak Hilman, Prof. Kami mulai dengan paparan terkait dengan capaian pelunasan yang sudah memasuki tahap 2 sampai 16 April yang tertulis di sini, yaitu 208.514. Jadi sementara kuota kita itu reguler 203.320 jamaah. Nah, per hari ini tadi jam 12 ada data masuk, ya itu dari 208 nambah 1.000 Pak, nambah 700 jadi 209.000. Oleh karena itu dari segi ini sudah kelebihan jamaah 5.000 orang yang melunasi. Nah, jumlah tersebut berasal dari 180.390 orang jamaah reguler, ya, yang harusnya 203.000, tetapi yang bisa melunasi hanya 180.000 plus. Ya. Nah, ini bisa mencapai, dan nampaknya ini data konstan selama 3 tahun, Ketua. Jadi 3 tahun itu saya mendapatkan kebutuhan 26.000 cadangan. Tahun ini pun kelihatannya 26.000 atau 25 sampai 26.000 cadangan itu melunasi, dan ini yang menutup kecukupan dari jamaah yang masuk kota itu. Untuk PHD sebanyak 1.512 orang, pembimbing KBIHU sebanyak 645 orang. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk proses pemvisaan sejak minggu lalu. Progres pelunasan per tanggal 16 itu sudah surplus, ya. Seperti saya sampaikan, karena adanya cadangan. Kami mengundang cadangan itu 20%, jadi 60.000 orang kita undang, dan yang melunasinya 26.000 tadi. Jamaah yang menunda keberangkatan akan digantikan oleh jamaah cadangan lunas untuk memaksimalkan pengisian kuota. Provinsi yang jamaah cadangan lunasnya telah habis akan diisi oleh jamaah cadangan dari provinsi lain dalam satu embarkasi diupayakan. Perpanjangan masa pelunasan BPIH sampai dengan tanggal 25 April. Karena masih terdapat 4 provinsi yang kuota hajinya masih tersisa banyak. Jadi sebetulnya hari ini adalah hari penutupan, Pak. Saya 3 hari yang lalu merumuskan dan membuat KMA ke Pak Menteri untuk jaga-jaga andaikan kita masih memerlukan perpanjangan, dan kami buat sampai 25 April. Tapi sampai hari ini nampaknya sudah surplus 5.000 orang, sehingga ya nanti masuknya kategori cadangan yang sampai 25 itu. Jadi masih ada beberapa provinsi yang kuota hajinya masih tersisa banyak, belum melunasi, dan masih banyak jemaah yang dalam proses istitaah kesehatan. Kalau data provinsi mana boleh disebut? Gimana? Provinsinya. Provinsi, jadi ada 4 provinsi, Pak. 1 Jawa Barat, ya, yang Jawa Barat. Jadi kuotanya banyak, tapi yang belum melunasi juga banyak. Kemudian DKI, ini tradisional, Pak, dari dulu selalu kurang, karena DKI banyak pendatang dari berbagai daerah waktu daftar haji entah kemana dicari-cari gitu. Jadi rata-rata DKI selalu tidak bisa, 3 tahun terakhir tidak pernah bisa menutupi kuota yang diberikan. Kemudian juga Gorontalo, ya, dan saat ini Sumatera Selatan. Ya, ini 4 provinsi besar yang kuotanya masih belum bisa dipenuhi. Jadi dalam data Sitkohatkes per 17 April 2025, jamaah haji reguler yang telah istitoah cukup banyak, Pak, 215.000.
Jadi sudah melebihi dari kuota 203.000. Nah, jamaah yang sudah periksa 217.000, yang perlu evaluasi lagi kesehatannya 368. Jamaah tidak istitoah itu sudah dibuat keputusan tidak boleh berangkat, ada 622 orang. Jemaah haji yang masih proses itu ada 1.000 orang. Ini memang data alhamdulillah sudah cukup baik untuk kita, karena dari Kerajaan Saudi meminta betul bahwa untuk jamaah yang akan berangkat istitoahnya terjaga. Itu sebagai konsekuensi dari penundaan pembatasan usia yang tahun ini ditunda menjadi tahun berikutnya. Insya Allah tahun ini tidak ada pembatasan usia, tetapi harus dipastikan kesehatannya. Jadi informasi terakhir, mereka tidak menerapkan usia 70 tahun ke atas maupun 90 tahun, tapi untuk tahun berikutnya. Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa menunjukkan istitoah yang bagus, itu juga tidak perlu diterapkan di tahun akan datang. Jadi kami prinsipnya ke arah situ. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga persiapan layanan haji di dalam negeri. Ya, pertama, asrama haji di seluruh Indonesia telah siap digunakan dan telah dilaksanakan inspeksi kesehatan. Selain itu, layanan kepada jamaah haji seperti catering, sarana prasarana khusus lansia dan disabilitas, dan sarana prasarana pendukung layanan satu atap atau one stop services telah disiapkan. Untuk peningkatan kualitas layanan, kami juga memulai menerapkan digitalisasi layanan asrama haji menggunakan aplikasi manajemen unit layanan akomodasi di asrama haji. Yang kedua, terkait persiapan transportasi udara di tanah air, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, dan Otoritas Bandara terkait jadwal penerbangan haji tahun 1446 Hijriah. Seperti pada operasional tahun lalu, layanan fast track atau Micro Route yang akan diterapkan di tahun ini di 3 bandara. Dan pihak Saudi hari ini tiba, tim Micro Route, ya, insya Allah menggunakan private jet datang ke sini untuk meninjau lokasi Makarut di 3 bandara, yaitu di Bandara Suta, kemudian di Surakarta, dan juga di Surabaya. Perlu kami sampaikan bahwa langkah-langkah lain kita lakukan khususnya mengenai antisipasi keterlambatan ya, pada penerbangan haji. Ya. Kami sudah melakukan integrasi jadwal, ya, mengupdate Siskohat melalui surat mesti yang sudah disampaikan di JNPHU. Pihak maskapai juga akan menyediakan pesawat cadangan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama dan pihak maskapai. Di samping itu, untuk mengantisipasi flight irregularity, kami juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi dengan mewajibkan prosedur pemberitahuan dari maskapai. Jadi 4-6 jam sebelum kepulangan harus terinfo keterlambatan itu atau keberangkatan agar jamaah haji tidak diberangkatkan dari hotel ke bandara ataupun dari asrama ke bandara sampai ada informasi keberangkatan atau kepulangan ke Indonesia. Dan maskapai bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Sementara apabila pemberitahuan 1-4 jam sebelum keberangkatan dan jamaah haji sudah berada di bandara, ini akan terjadi keterlambatan. Karena terjadi keterlambatan yang disebabkan pesawat rusak ataupun hal-hal lain, maka kemudian pihak maskapai untuk memberikan akomodasi, makanan berat dan transportasi darat ya sampai menunggu keberangkatan tersebut sebagaimana tahun lalu. Maka apabila tidak ada pemberitahuan, sanksi yang diberikan pada pihak penerbangan adalah sebagai berikut. Keterlambatan 4,6 jam menyediakan makanan ringan dan makanan berat kepada jamaah. Keterlambatan lebih dari 6 dan 12 jam menyediakan akomodasi, makanan berat dan transportasi kepada jemaah haji.